Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Irawan, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kampanye praktek baik untuk memenuhi UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktek baik kali ini, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 10 SMA 5 Jember. Baiklah, yang pertama yaitu pemaparan tentang intervensi penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Nah, di SMA 5 Jember sendiri itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Sesuai dengan kurikulum merdeka, memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan berpikir kritis. Setelah melakukan observasi terhadap siswa di SMA 5 Jember, terutama di kelas 10-1 yang saya ampu, siswa di sana hanya beberapa yang memiliki minat terhadap matematika dan masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Disinilah peran guru sangat penting, yaitu peran guru dalam pembelajaran di kurikulum merdeka sebagai scaffolder, penyampai informasi, fasilitator, dan evaluator yang dapat membebaskan siswa untuk berpikir, berkreasi, dan berkembang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu ZPD dan apa itu scaffolding. Oke, untuk poin yang pertama yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya atau kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Selanjutnya yaitu tentang scaffolding. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian secara perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Tahapan dari ZPD atau Zone of Proximal Development terdiri dari 3, yaitu yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan, yang kedua, tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan, dan yang ketiga, yaitu tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa tanpa bantuan. Selanjutnya tentang metode scaffolding. Metode scaffolding sendiri itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada explaining. Nah, explain sendiri yaitu guru memberikan penjelasan detail tentang konsep yang akan dipelajari sehingga siswa mengetahui jelas maksud dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu reviewing. Guru mencoba mengajak siswa untuk menghubungkan materi apa yang akan dipelajari dengan konsep dasar dari materi penunjang. Dan yang ketiga yaitu developing conceptual thinking, yaitu dari persoalan non-rutin yang diberikan untuk memahami konsep baru, siswa berusaha mengembangkan konsep untuk mencari solusi dan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu restricting, yaitu tahapan guru untuk mengontrol selama proses siswa berpikir agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan membahas mengenai penerapan scaffolding dalam pembelajaran matematika. Poin yang pertama yaitu dalam soal cerita. Nah, dalam soal cerita, jika siswa tidak mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka guru dapat menggunakan cara explaining, yaitu memperjelas kembali atau membaca isi soal yang diperoleh di mana siswa mampu mempersepsikan sebagaimana yang diketahui dengan yang ditanyakan. Yang kedua, melakukan reviewing, yaitu guru mengingat kembali apa yang seharusnya dilakukan dan dapat dilakukan dengan menggunakan model matematika. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan hasil. Nah, pada perhitungan hasil ini dilakukan pada nilai variabel yang telah ditentukan, sehingga besar kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik itu berbeda-beda. Yang keempat yaitu melakukan restricting. Nah, pada restricting ini, guru dapat memberikan arahan untuk dapat melakukan restricting agar nilai yang diperoleh tidak menyimpang dalam sebuah permasalahan dari tujuan tersebut. Yang kelima yaitu membimbing siswa untuk menghubungkan apa yang didapat dengan yang ditanyakan. Poin yang terakhir atau poin yang keenam yaitu dengan bekerja sama. Nah, sesuai dengan prinsip ZPD, peserta didik juga bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan matematika, atau dilakukan tutor sebaya agar peserta didik atau siswa ini bisa lebih memahami soal-soal yang diberikan oleh guru. Bahasannya selanjutnya yaitu tentang beberapa bentuk scaffolding
yang diterapkan dalam proses pembelajaran matematika kelas 10 di SMA 5 Jember. Nah, ini saya menampilkan video di mana siswa saya ini melakukan sebuah permainan. Nah, untuk yang pertama ini melakukan permainan yang bernama domino trigonometri. Jadi di sini dibuat kartu-kartu seperti kartu domino. Kemudian isinya itu berupa sudut berelasi. Jadi misalkan saja ada sin 90 derajat, itu nilainya kan sama dengan 1. Nah, nanti akan dipasangkan dengan angka 1 juga. Permainannya, cara mainnya itu sama persis dengan permainan kartu domino yang asli. Untuk video yang kedua yaitu tentang pengelompokan menggunakan model pembelajaran NHT atau Number Head Together. Nah, pada NHT ini nanti peserta didik diminta untuk berkelompok, kemudian setelah berkelompok, mereka akan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Nah, yang presentasi hasilnya itu adalah sesuai dengan nomor kepala yang masing-masing peserta didik punya. Misalkan untuk nomor kepala 2 dia maju, maka yang memiliki nomor kepala 2 di setiap masing-masing kelompok itu yang akan maju. Dari penerapan scaffolding pada ZPD, hasilnya dicapai yaitu dalam berdiskusi dengan teman sekelompoknya, siswa mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari dengan temannya yang juga dapat membantu menjelaskan materi. Nah, yang kedua yaitu guru dapat mengkondisikan siswa dalam kelompok agar terjadi interaksi belajar antar siswa yang dapat meminimalisir kesenjangan antar siswa yang mampu dan kurang mampu dalam memahami materi. Untuk yang selanjutnya yang ketiga, yaitu setelah dilakukan scaffolding dalam pembelajaran membuat siswa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang poin keempat yaitu siswa dapat mengembangkan kreativitas, membangun pengetahuannya sendiri, serta dapat mengembangkan kegiatan motorik melalui berbagai macam kegiatan seperti melakukan percobaan sederhana. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar pada siswa SMA N5 Jember di kelas 10. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.